Jadi tolong jangan anggap masalah ini selesai. Aku setuju kau dapat jaminan karena Prita. Tapi kasusnya belum selesai. Kita perlu membuktikan pernyataan kita. Ya, iya, Prita. Ayo, duduklah. Tidak, terima kasih. Apa doanya sudah selesai? Doa yang mana? Iya, Nyonya Lutra mengatakan padaku akan mengadakan doa di kuil. Tidak ada yang memberitahuku tentang itu? Karena kau sedang tidur pulas. Jadi tidak ada yang mengganggumu. Kami tahu kau tidak bisa tidur di penjara. Pertemuan doa masih berlangsung, tapi aku pergi di tengah acara dan aku tidak bisa fokus pada hal lain kecuali membahas kasus ini. Bagaimana kelanjutan kasus ini selanjutnya? Aku ingin tahu. Aku ingin sampaikan kita harus waspada dan siap melawan Munisa. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bukan gadis yang lugu seperti yang kita kira. Kita harus hati-hati. Dia itu adalah wanita yang licik. Benar. Tuan Malkani, aku rasa kita terlalu mengkhawatirkan hal ini. Ini bukanlah masalah besar. Apalagi kita sudah tahu semua rencananya sekarang. Dan aku rasa dia juga sudah tidak punya rencana apapun. Tidak. Kok itu salah? Gadis ini sangat licik dan orang yang berhubungan dengannya bukanlah orang baik. Mereka memiliki pikiran kriminal. Mereka adalah penjahat. Mereka bisa melakukan hal yang begitu rendah hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka merencanakannya. Dan mereka tidak akan pernah mudah menyerah. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Aku bisa lihat dia merasa terganggu. Prita? Apa terjadi sesuatu? Maksudku, bagaimana kau bisa begitu yakin? Sebenarnya, Monisha memanggilku untuk menemuinya. Apa? Iya, dan aku bertemu dengannya. Aku akan membayarmu 2 kali lipat dari jumlah yang kau dan keluargamu hasilkan dalam 5 tahun ke depan. Prita, dia sudah menawarimu uang. Iya. Berani sekali dia. Dan sekarang, aku mengerti kenapa pihak hotel dan dokter tidak menerima teleponku sejak pagi. Apa? Tunggu sebentar. Mungkin Monisa sudah membuat kesepakatan dengan para saksi itu. Itulah yang sebenarnya terjadi. Setelah Prita menolak untuk mendukungnya, dia pasti telah membayar para saksi. Dia melakukan ini dan memberi mereka banyak uang. Oh, ini mengejutkan. Jika dia menyuap semua saksi kita, pertahanan kita akan menjadi lemah. Kuberikan kau jumlah yang kau inginkan. Aku telah penuhi janjiku. Sekarang giliranmu, dokter. Aku belum menjawab satupun panggilan dari pengacara Karan. Dia menelponku berulang kali. Dia sangat ingin bicara denganku. Bagus. Sangat bagus. Jangan bicara padanya ya. Kau akan tetap diam karena aku telah membayarmu untuk diam. Benar? Benar. Terima kasih banyak. Siapa bilang kita tidak punya pilihan? Ada jalan keluarnya. Kita punya Prita. Dia melihatnya sendiri. Dia adalah saksi mata yang sudah melihat segalanya. Kau tahu itu? Yang dia katakan itu semuanya benar. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk merubahnya, Prita. Saksi yang mendukungmu akan berubah menjadi musuh. Mereka akan menyangka. Mereka akan bersaksi untuk mendukung Monisa. Jaksa penuntut umum akan mengatakan bahwa kau mengarang cerita ini untuk menyelamatkan temanmu, Karan. Pengadilan hanya percaya semua bukti dan bukan kata-kata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Aku akan melakukan apapun. Aku tidak bisa kembali ke penjara. Karan berjanji kalau dia mencintaiku dan ingin menikah denganku. Apa? Kemudian dia bilang kalau dia ingin memberiku cincin di kamar itu. Ada satu cara. Dan cara ini bisa saja menguntungkanmu. Apa? Kau bisa menyelamatkan diri dan dikirim ke penjara. Prita, beritahu kami. Apa kau ingat yang dikatakan Monisha saat memberikan kesaksian? Tentang alasan dia masuk ke kamar bersama Karan. Faktanya, dia senang akan hal itu. Ingat? Coba jelaskan, aku belum mengerti. Maksudku, dia memberitahu semua orang bahwa Karan di kamar itu untuk melamarnya. Benar. Lalu, Karan berjanji akan memberikannya cincin. Itu sebabnya dia setuju untuk pergi ke kamar bersamanya. Iya, benar. Tapi kita tahu itu tidak benar. Karan tidak melakukan hal seperti itu. Tapi kita akan menggunakan kebohongan ini untuk mendapatkan keuntungan. Dan kita bisa menggagalkan rencananya. Sekarang kalian dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan. Karan, aku rasa kau tidak akan memaafkan aku untuk hal ini. Tapi ini satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kebebasanmu. Dan mengakhiri kasus pengadilan untuk selamanya.
Dan kau bisa menyelamatkan dirimu dari balik jeruji besi lagi. Kau bisa membersihkan namamu dari semua tuduhan dan Lalu apa yang harus aku lakukan? Beritahu aku. nikahi Monisha. Apa? Sayang, dokternya. Ya, Prithvi, boleh aku bicara? Jika kau terus menghabiskan begitu banyak uang untuk membayar orang, kita tidak akan punya apa-apa. Persetan dengan uangnya. Aku tidak bisa pikirkan uang saat ini. Yang ingin aku lihat hanyalah Karan dan juga Risab membusuk di balik jeruji besi. Untuk mewujudkannya, aku bisa mengeluarkan uang berapapun. Aku akan mengambil pinjaman jika itu perlu. Aku bahkan bisa menjual ginjalku atau diriku sendiri. Dengarlah sayang, ini semua sudah terlanjur. Sekarang tidak ada kata mundur untuk kita. Bagaimanapun juga, jangan khawatir. Semuanya berjalan menguntungkan kita. Monisa telah melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Itu hebat, kan? Tuan Sinha, pengacaranya. Jawab. Iya, Tuan Sinha. Baiklah, baiklah. Kami segera ke sana. Terima kasih. Aku pikir ada perkembangan baru dalam kasus ini. Tuan Sinha menelpon untuk menemui kita. Ayo pergi. Kemana? Ke rumah Monisa. Jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak bercanda. Dan aku sangat serius tentang hal ini. Aku sudah mempelajari kasus ini secara menyeluruh dan memikirkannya sepanjang malam. Kalau Monisha dan teman-temannya itu orang yang sangat cerdas dan juga licik. Karen, mereka akan membayar semua saksi kita. Dan kita tidak akan mempunyai pertahanan apapun. Kita hanya punya satu pilihan. Beritahu Monisha bahwa kau akan menikah dengannya. Hei, apa yang kau bicarakan? Kau tahu kan apa artinya kalau aku sampai menikah dengan Monisa? Aku akan terjebak seumur hidupku. Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Payah sekali. Tidak. Hei Karan, kenapa kau berteriak padanya? Ini bukan salahnya. Dia takut karena dia bertemu Monisa. Kau tenanglah, tenang. Risab, kau benar. Tidak ada yang pikirkan hal itu. Lagi pula, Karan itu tidak ingin menikah. Banyak sekali gadis yang ingin menikah dengannya. Kenapa dia menerima Monisa sebagai istrinya? Tidak mungkin sama sekali. Ini sangat tidak mungkin. Bukankah kau benar? Iya kan, Karan? Prita, tolong. Tolong, jangan diambil hati. Tapi menurutku, aku tahu kau terganggu dengan apa yang terjadi. Tapi aku mohon, tolonglah. Jangan katakan... Tapi aku sepenuhnya setuju dengan Prita. Dan sekarang aku akan memintamu untuk mendengarkannya baik-baik. Inilah satu-satunya cara untuk mengeluarkan Karan dari kekacauan ini. Kalian semua gila. Aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Lupakan Monisa. Aku pergi. Karan, dengar dulu. Dengarkan aku dulu, Karan. Karan. Dengarkan aku dulu. Mau kemana kau? Karan, Hei, Karan. Karan, kau mau kemana? Hei, Karan. Aku telah meneliti tentang hal itu. Ada banyak kasus seperti itu. Dalam sebagian besar kasus, pelapor telah mencabut pengaduannya ketika terdakwa setuju untuk menikah dengannya. Karan, kenapa kau tidak mencoba memahaminya? Apa kau sadar bahwa kau berada di ambang kehancuran? Keluarga, reputasi, karir, dan ambisimu akan hilang. Semuanya akan hilang dalam waktu yang singkat jika kau tidak melamar Monisha untuk dinikahi. Hai. Hai, Tuan Sinha. Halo? Kenapa kau ingin bertemu denganku? Apa ada perkembangan baru dalam kasus ini? Apa ada kabar baik? Ya, tentu kabar baik. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Monisa. Tapi entah kenapa keluarga Lutra kelihatan sangat ketakutan sekali. Apa yang kau katakan? Ya, aku tidak tahu tapi mereka benar-benar sangat ketakutan. Pengacara mereka, Tuan Makani, dia menelponku beberapa kali dalam 1 jam terakhir. Dia ingin bertemu kita dan membuat kesepakatan. Oh iya Monisa, apa yang telah kau lakukan? Semua orang takut padamu. Ketika seseorang tidak mau mengalah, kau harus menggunakan cara yang tidak adil. Yang aku maksud, aku sudah menyuap semua saksi. Dokter, petugas kebersihan, dan semua orang. Sekarang mereka tidak punya bukti dan juga saksi. Dan kami sekarang tidak tertarik untuk bertemu dengan mereka. Dan kami juga tidak ingin membuat kesepakatan. Karena kami sudah menang. Jadikanlah kasus ini begitu kuat hingga kedua bersaudara itu dihukum berat. Biarkan keluarga Lutra itu berduka untuk selamanya. Aku mengerti itu, Tuan Malhotra. Namun pengalamanku mengatakan bahwa kita tidak boleh meremehkan musuh begitu saja. Aku pikir kita harus bertemu mereka dulu.
Mari kita cari tahu apa yang mereka rencanakan sebenarnya dalam hal ini. Aku pikir Tuan Sina, kau benar. Prithvi, kita harus ke sana untuk melihat apa yang ada dalam pikiran mereka. Kau mungkin tidak pernah tahu. Mereka mungkin memberi kita tawaran yang menguntungkan kita. Ini mungkin membantu memperkuat kasus kita. Bagus. Sangat bagus. Kau ada benarnya. Monisa, lakukan sesuatu. Pergilah ke kediaman Lutra bersamanya. Kau pergi dan lihat yang terjadi di sana. Dan kau kembalilah. Beritahu kami apapun yang kau dapat di sana. Oke. Monisa, tolak tawaran apapun yang mereka buat. Setelah itu, mereka akan lepas kendali, mereka akan berteriak, dan mereka akan melontarkan tuduhan padamu. Rekam semuanya. Kita akan mendapatkan lebih banyak bukti bahwa mereka bersalah. Tepat sekali. Apapun yang mereka lakukan di sana, kita akan mengajukannya sebagai bukti di pengadilan untuk melawan mereka. Ini akan membuat kasus kita lebih kuat. Dua bersaudara itu telah jatuh ke dalam perangkap kita. Dan aku berharap kalau Samir juga terjebak dalam kasus ini. Dan kurasa itu akan menyenangkan. Ngomong-ngomong, tanpa membuang waktu lagi, Monisa, pergilah ke kediaman Lutra bersama Tuan Sinha. Tapi Tuan Sina, menurutmu siapa yang akan hadir dalam pertemuan itu? Monisa, jelas sekali. Kalau yang datang itu Karan dan Risa. Kalau melibatkan banyak orang, pasti menjadi bahan tertawaan. Tepat sekali. Sekarang, ayo pergilah. Dah, Semoga berhasil. terima kasih. Ini disebut tembakan helikopter. Kenapa Karan Lutra lama sekali ya? Aku tidak tahu kenapa dia memanggil kami. Pasti ada alasannya. Tapi di mana dia? Aku sendiri tidak mengerti. Citra Karan Lutra sudah ternoda sebagai penganiaya, tapi dia panggil kami untuk konferensi pers. Apa dia merencanakan sesuatu? Halo, semuanya. Aku ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan diri datang ke rumahku. Aku seorang selebriti dan suka atau tidak suka, media telah menjadi bagian penting di dalam hidupku ini. Dan terkadang aku kesal pada kalian. Dan terkadang kalian kesal padaku saat aku tidak sesuai harapan kalian. Ketika aku mencetak 100 skor pertamaku, kalian memberikan pujian padaku dan menulis hal-hal baik tentangku. Kalian memberiku penghargaan karena memenangkan seri Australia. Kalian menjadikanku bintang kriket baru. Tapi kemudian aku membuat kesalahan. Aku melakukan hal buruk dengan Monisha dalam keadaan mabuk. Dan kalian tidak memaafkanku. Kalian menulis hal-hal buruk. Tapi kalian melakukan hal yang benar dengan tidak membiarkanku lolos dari masalah itu. Orang yang dekat dengan kalian bukan sekedar mencintai kalian saja, tapi juga menyadarkan kalian saat kalian salah. Seperti yang kalian lakukan, itulah sebabnya aku memanggil kalian ke sini. Aku ingin perbaiki kesalahanku. Monisha. Monisha. Aku sudah menunggumu. Kemarilah. Aku minta maaf atas apa yang terjadi di hotel. Aku tahu yang kau inginkan adalah menikah denganku. Dan aku tahu kalau aku ini sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk di sana. Tapi itu bukan salahku. Karena aku dalam keadaan mabuk saat itu. Aku ingin perbaiki kesalahanku. Monisha, apa kau mau menikah denganku?
sekali lagi aku minta maaf. Monisha, aku tahu kau sangat mencintaiku. Cintamu tidak ada batasnya. Haruskah aku memberitahumu sesuatu? Aku baru sadar kalau aku juga mencintaimu. Dan aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Dan tidak ada orang lain yang boleh mengganggu kita. Monisha, ada apa denganmu? Kau mengatakan di pengadilan kalau kau ingin menikah denganku, kan? Aku ingin menikah denganmu juga. Apa kau mau memegang tanganku? Untuk selama-lamanya? Omong kosong. Apa-apaan ini? Teman-teman, sepertinya dia masih kesal. Benar kan? Aku sangat menginginkannya, dan dia mengira aku sedang mempermainkannya. Itulah alasanku memanggil kalian ke sini. Aku menganggap kalian keluargaku. Jadi aku minta pada kalian, tolong yakinkan dia untuk menikah denganku. Karena aku sangat mencintai Monisha. Aku membuat komitmen padanya di depan umum. Aku tidak bisa memberimu bukti yang lebih besar, Monisha. Di Ganesh Chaturthi, Monisha dan aku akan mengadakan upacara roka. Dan setelah itu kami akan menikah. Aku tidak akan mundur. Pernikahan secepatnya. Monisha Sharma, maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau. Monisha, bolehkah aku memasangkan cincinnya? Aku mohon. Aku tidak ingin menikah denganmu. Aku tidak pernah ingin menikahimu, dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah menikah denganmu. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Monisha, aku mohon. Aku tahu aku melakukan kesalahan. Ya, aku telah membuat kesalahan besar. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu, Monisha. Monisha, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tolong. Kenapa kau menolakku, Monisha? Hah? Impianmu adalah menikah denganku. Kau telah mengatakannya di pengadilan bahwa kau ingin menikah denganku dan itu adalah impianmu. Aku juga ingin menikah denganmu. Menikahlah denganku, Monisha. Aku tidak akan bisa hidup tanpa dirimu. Tolong. Kau mengatakan di pengadilan akan menikah dengannya. Lalu kenapa sekarang kau menolak lamarannya? Kau mengatakan bahwa kau mengizinkan Karan untuk mendekatimu karena dia telah berjanji untuk menikahimu. Apakah itu bohong? Atau kau akan mengatakan yang sebenarnya sekarang? Seorang gadis membiarkan seorang pria mendekatinya hanya ketika dia ingin menikah dengannya. Mengapa kau mundur sekarang? Apa alasannya? Kau telah menerima lamaran di pesta itu, tapi sekarang kau telah menolaknya. Apa kau mencoba membodohi semua orang? Apa kau sedang membuat cerita baru? Tolong biarkan dia dulu. Tolong. Jangan terlalu banyak bertanya padanya. Monisha agak bingung saat ini. Kalau kau banyak bertanya, dia akan semakin bingung. Tapi kalian adalah keluargaku. Jika kalian meyakinkan Monisha untuk menikah denganku, aku akan berterima kasih pada kalian sepanjang hidupku. Tolong bawakan kameranya. Teman-teman, tolong dukung aku. Minta Monisha untuk menikah denganku. Tolong teman-teman. Tolong. Ini permintaan Karan Luthra. Karan Luthra, inilah Karan Luthra, pujaan bangsa ini. Dia baru saja melamar Monisha untuk dinikahi. Gadis-gadis, maafkan aku. Kalian pasti patah hati. Namun kabar terbarunya adalah Monisha dan Karan sekarang adalah pasangan. Iya, tapi dia tidak setuju. Ayo semuanya. Jika seluruh bangsa membantu Karan, pasti kita bisa meyakinkannya. Bergabunglah dengan kami dalam menyatukan Karan dan Monisha. Dan bilang, menikahlah dengan Karan Luthra, kekasih bangsa. Ini konspirasimu, kan? Inilah yang kau inginkan. Lihat, aku memenuhi keinginanmu. Karan Luthra akan menjadi pasangan hidupmu. Apa masalahnya? Monisha, tolong jangan tolak aku. Kita akan mengadakan upacara roka di Ganesh Chaturthi. Aku dan keluargaku akan menunggumu. Datanglah ke sana. Kita akan mengadakan roka kita. Kita akan merayakannya. Ya, aku minta kau datang bersama keluargamu. Aku tidak ingin menikah denganmu. Kau mengerti? Monisha, aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Pengacara, tolong yakinkan dia. Tuan, tolong, katakan.
Karan Lutra adalah perwujudan dari pria sempurna. Dia adalah orang yang baik. Dibutuhkan keberanian untuk menerima kekalahan dan memperbaikinya. Pemain kriket terkenal seperti Karan Lutra berlutut dan memohon pada kekasihnya untuk menikah dengannya. Percayalah teman, ini cinta sejati. Sungguh, Munisa ini benar-benar beruntung karena Karan Lutra telah melamarnya. Bagus sekali, Prita. Nona, tunggu sebentar. Apa lagi? Tolong dengarkan aku. Tolong dengarkan aku, Munisa. Apa yang telah kau lakukan? Kau menolak lamaran pernikahan Karan. Kau seharusnya tidak melakukan itu. Kau telah membuat kesalahan besar. Kenapa kau menggali kuburanmu sendiri? Sudah diam. Kau tidak perlu mengajariku. Sekarang pergilah. Lupakan saja. Terima kasih Tuan Risap. Terima kasih Tuan Karan. Terima kasih telah mengundang kami ke sini dan memberikan wawancara yang bagus. Masalahnya sudah jelas sekarang. Terima kasih telah mengundang kami datang ke sini dan memberikan wawancara yang bagus. Masalahnya sudah jelas semua. Terima kasih banyak. Terima kasih pada kalian semua karena sudah datang ke sini dalam waktu singkat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Permisi. Terima kasih. Permisi. Selamat, Kak. Ya. Terima kasih. Tidak akan ada bahaya kalau orang memiliki teman cerdas sepertimu, Prita. Kau membunuh banyak burung dengan satu batu. Sangat bagus. Aku tidak yakin kalau ide itu akan berhasil. Aku berpikir bahwa Monisa yang mendekatimu. Aku benar-benar berpikir bahwa ide itu tidak akan berhasil. Dan aku sempat berpikir kalau aku mengira kau adalah musuh terbesarku. Kau ingin aku menikah meskipun tahu bahwa aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Bagus sekali, Prita. Terima kasih. Syukurlah, Prita. Kau tetap pada pendirianmu dan meyakinkan kami untuk mengikuti idemu. Ya, dan aku minta maaf atas semua yang kukatakan padamu. Siaran langsung, pemain bintang kita, Karan Lutra. Dia pria yang baik. Kau lihat kan, dia penuh kasih sayang. Dia meyakinkan Monisa untuk menikah dengannya. Manis sekali. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk menerima kesalahan. Karan membuktikan bahwa dia pria sejati. Dia milik kita semua. Karan Lutra, kami mencintaimu. Aku membencimu, Citra. Gadis dari TV ini menunjukkan sifat aslinya. Dia ubah pernyataannya. Ketika pemain kriket tidak berguna itu ditangkap, dia menindasnya. Sekarang dia memujinya. Tidak diragukan, Karan seorang pria sejati dan akan selalu menjadi pria sejati. Dia telah membuktikan dia adalah pria yang bermoral. Tadi pagi, dia telah melamar Monisa untuk dinikahinya. Sepertinya dia telah menyesali kesalahannya. Dia telah membuat kesalahan kecil karena dia mabuk. Dia juga tidak bisa mengungkapkan cintanya dengan benar. Tetapi niatnya murni. Bahkan gadis itu berkata bahwa Karan ingin memberinya cincin pernikahan. Lalu siapa yang bisa mengatakan bahwa Karan punya niat buruk? Tepat sekali. Sebenarnya, aku meragukan niat Monisa saat ini. Kalau aku pikir, mungkin dia melakukan drama. Mengapa dia menolak menikah dengannya? Dia pergi ke kamar bersama Karan karena dia ingin menikah dengannya. Sekarang dia malah menolaknya. Ini hanya berarti satu hal. Kasus ini hanyalah untuk ketenaran bagi Monisa dan tidak lebih dari itu. Apa-apaan ini? Lihat itu, apa yang dia katakan. Kami ingin kau dapatkan simpati, tapi apa kenyataannya? Orang-orang itu semuanya menentangmu. Kami kalah dalam permainan hanya karenamu. Kau tahu itu? Hei, dengar kau. Aku tidak akan menikahi Karan Lutra. Apa kau gila? Atau kau tidak tahu kalau aku sudah punya pacar? Ridvik belum datang. Kapan dia akan kembali dari London? Itu akan memakan waktu. Aku harus membicarakan hal ini lebih dulu dengannya. Kau mengerti kan? Tidak. Butuh waktu lama untuk kembali. Banyak pertemuan tertunda di London. Dan aku telah mempercayakan kepadanya tanggung jawab untuk pertemuan-pertemuan itu. Monisa, terimalah lamaran pernikahannya. Serahkan sisanya padaku. Aku buat pernikahannya tidak akan dilangsungkan. Apa kau tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan? Aku sudah bilang padamu, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Monisa, dengar dulu. Dengar, kau Monisa. akan memiliki. Hei, dengar. Monisa telah menolak lamaran pernikahannya. Dia harus segera menikah. Mereka di sini. Ini
Apa yang terjadi? Apa berita itu benar? Karan, kau memutuskan untuk menikahi Monisha? Kenapa? Aku ini ibumu dan aku masih hidup. Apa menurutmu tidak penting meminta pendapat ibumu? Aku tidak suka gadis itu. Aku membencinya setelah apa yang dilakukan padamu. Nenek, aku juga tidak menyukai gadis itu. Lalu kenapa kau ingin menikahinya? Aku mau menikah dengannya atas desakan Prita. Karan memang menawarkan untuk menikahinya, tapi dia tidak akan menikahinya. Dan Monisha mungkin menolak lamarannya. Iya, benar. Tapi dia akan segera mengubah keputusannya. Apa aku harus menikahkan anakku dengan orang jahat seperti dia? Apa ada yang lebih buruk dari ini? Ibu tidak akan terjadi apa-apa. Ibu, kenapa ibu khawatir seperti ini? Pernikahan hanyalah sebuah alasan. Aku hanya ingin mencari tahu sebenarnya siapa yang menyuruh gadis itu untuk membuat tuduhan palsu terhadapku. Kalau aku tahu, aku akan mengekspos orang itu di depan semua orang. Aku berjanji. Tapi karena ini semua, kita harus menghadapi banyak penghinaan. Apa kau tidak tahu betapa sempitnya pemikiran beberapa orang? Bagaimana kalau tidak ada gadis yang mau menikah denganmu nanti, ha? Karan, cobalah mengerti, nak. Kalau nanti kau meninggalkan Monisha sebelum menikahinya atau di pernikahanmu, kau akan kehilangan muka. Lalu bagaimana cara ibu mencarikan pasangan hidupmu? Ibu, hal seperti itu tidak akan terjadi. Tenanglah. Karan, apa yang orang katakan? Prita, tolong kau simpan baki ini di dalam. Raki, Iya. biar aku yang jelaskan pada Karina. Kalau dia tahu ini rencana Prita, dia tidak akan setuju, oke? Ibu, apa yang terjadi? Nanti aku beritahu. Ada apa denganmu? Kenapa kau hanya diam? Kau terlihat tegang. Ada beberapa hal yang menggangguku. Dengar, kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Cepat atau lambat, Monisha akan mencabut pengaduannya. Atau kita mungkin mendapatkan bukti kuat untuk memberatkan dia. Mungkin juga kita mengetahui siapa yang akan menggunakannya sebagai pion. Dan kita harus hati-hati menggunakan taktik yang jitu. Benar? Ya. Tapi bagaimana jika apa yang dikatakan ibumu menjadi kenyataan? Semua rencana kita pasti akan gagal jika gadis ini merasa memiliki peluang untuk menjadi kaya. Dia akan melaksanakan semua acara pernikahan dengan sangat sukarela. Maukah kau mengikrarkan janji menikah bersamanya? Apa yang akan dikatakan orang jika kau menolak menikah dengannya saat itu? Mereka akan menyalahkanmu. Mereka akan menuduhmu mengkhianatinya. Bagaimana pendapat penggemar wanitamu? Mereka akan merasa kau tidak bisa dipercaya. Mereka akan mulai tidak menyukaimu karena menolak menikahi seseorang pada saat-saat terakhir. Karan, kalau begitu, aku minta maaf karena tidak ada gadis yang akan menikah denganmu. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Kau tidak akan pernah bisa menikah. Sepertinya ada benarnya juga. Setelah mendengarmu, aku jadi khawatir. Maksudku, aku punya banyak penggemar wanita. Mereka menyukaiku. Namun pertanyaan pentingnya, siapa yang mau menikah denganku? Kalau ketakutan ibu menjadi kenyataan, siapa yang akan menikah denganku, Prita? Kau mau pegang tanganku untuk selamanya? Maukah kau menikah denganku, Prita? Kau telah memberiku bantuan yang sangat besar. Kau mengeluarkan aku dari penjara. Aku akan menyerahkan diriku padamu. Selama sisa hidupku, kau tidak bisa mengharapkan imbalan yang lebih besar. Ini adalah hadiah terbaik. Payah, kenapa kau terlihat sangat terkejut? Setiap kali aku mencoba bersikap romantis denganmu, kau menjadi bingung seperti ini. Ada apa denganmu? Kau seperti ini. Begitu. Aku
tahu kau akan bereaksi seperti ini. Bukankah itu menyenangkan? Aku tahu kau ini sedang bercanda. Dan aku terlihat sangat terkejut karena aku tidak menyangka kau akan melontarkan lelucon menjijikan seperti itu. Maksudku, aku belum pernah bertemu seseorang yang mempunyai selera humor yang buruk seperti itu. Dan sekarang aku bertemu orang sepertimu. Oh, benarkah? Apakah kau pikir aku tidak mengerti? Kau tahu, aku menyukai apa yang aku katakan padamu. Dengar, biar aku jelaskan. Aku bukan orang bodoh sepertimu. Aku tidak suka lelucon bodoh. Dan berhentilah memanfaatkan kesopananku. Kalau tidak... Kau mau apa? Aku akan menghajarmu. Oke, ayo kita mulai. Ayo, tampar aku. Tampar aku. Ayo, aku menunggu. Aku sedang terburu-buru sekarang. Aku tidak punya waktu. Temui aku di lain hari ya. Menurutku ini ide cemerlang. Jika rencana ini bisa membebaskan Karan dari semua tuduhan dan menyelamatkan reputasinya dari kehancuran, kita harus melakukannya. Bagaimana, Raki? Iya, Kak Karina. Prithia, apa yang kau lakukan? Aku jadi pusing melihatmu. Orang-orang itu telah mengakali kita. Kita berada dalam situasi yang sulit. Kita akan dapat masalah. Dia harus mengatakan iya. Dia harus setuju untuk menikah. Sayang, media mengikuti perkembangan kasus ini. Jika dia tidak mengatakan iya, kita akan tamat sayang. Orang-orang akan curiga padanya. Untuk menghilangkan keraguan mereka, mereka akan mencoba mengungkap kasus ini hingga tuntas. Mereka akan mencari tahu tentang masa lalunya. Dan aku tidak ingin mereka menghubungkannya dengan kita. Sayang, tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Dengar, Monisa harus setuju untuk menikah dengannya. Tapi kau juga harus bicara dengannya baik-baik. Dia ketakutan saat ini. Aku tahu, sulit bagimu bersikap baik padanya. Katakan padanya untuk mengatakan ya demi persahabatan kita dan Ritvi. Mungkin Apanya? Aku tidak peduli. Aku telah mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan kasus ini. Sekarang tidak satupun dari kita punya pilihan lain. Dia harus setuju untuk menikah dengannya. Dan aku akan memastikannya dia akan melakukan itu. Ritvi, apa kau punya nomor lain, Ritvi? Aku tidak bisa menghubunginya. Coba nomor lain. Tidak, aku tidak punya. Dia hanya punya satu ponsel dan satu nomor kontak. Tapi jangan khawatir. Dia akan memberitahuku setelah dia mencapai Mumbai. Dan kemudian aku akan memberitahumu. Oke? Bolehkah aku bertanya? Bukankah kau sangat mencintai pacarmu? Lalu kenapa kau ingin dia di penjara? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau tidak tahu apa yang terjadi? Kau tidak tahu? Benarkah? Karena aku melihatmu bertingkah terlalu berlebihan, aku merasa kau, Sherlyn, Ritvic, dan juga aku akan segera masuk penjara. Kenapa begitu? Itu karena kau. Monisa, kumohon, cobalah mengerti. Kau memberitahu sebuah orang di pengadilan bahwa Karan telah berjanji untuk menikahimu. Itulah sebabnya kau pergi ke kamar hotel bersamanya. Iya atau tidak? Cepat katakan. Dan kemudian kau menolak menikah dengannya di depan media. Apa yang dipikirkan dunia? Semua orang akan mengira kau pembohong. Orang-orang akan mencurigaimu. Mereka akan mencari tahu tentang masa lalumu. Mereka akan menyelesaikan masalah ini hingga tuntas. Mereka akan tahu siapa kau, dari mana kau berasal, dan untuk siapa kau bekerja. Kau tahu jika kebenaran terungkap, pemain kriket itu akan dipuji dan kau pasti akan dihina. Kau dan pacarmu akan ditangkap. Ritvic bahkan tidak melakukan kesalahan apapun. Sebenarnya, dia juga bersalah. Dia benar-benar bersalah. 70%. Kau ingat? Kutawarkan dia 40% keuntungan. Dia ingin aku meningkatkannya menjadi 50%. Dan akhirnya meningkat menjadi 70%. Dengar Monisa, aku telah investasikan banyak uang dalam kasus ini untuk menyelamatkan kita semua. Sekarang aku tidak punya uang. Aku sudah bangkrut. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, Ritvic, Sherlyn, atau diriku sendiri. Sama sekali tidak bisa. Monisa, menikahlah dengan Karan. Tolonglah, aku mohon padamu. Aku belum pernah memohon kepada siapapun. Jika kau jawab iya, kita akan pegang kendali. Bola akan berada di tangan kita. Cobalah mengerti. Sekarang tolong terima usulannya. Setidaknya bertunanganlah dengannya sekarang. Lupakanlah pernikahannya. Maksudku, jangan menikah dengannya. Aku akan pastikan kau tidak menikah dengan pemain kriket tidak berguna itu. Aku akan membuat rencana yang solid. Tolong katakan iya. Hidup kita, nasib kita, dan keselamatan kita. Semuanya ada di tanganmu. Kau harus membuat keputusan. Tolong katakan iya.
Baiklah, akan kuterima lamarannya. Nenek, tolong kencangkan suaranya. Orang-orang pasti akan memuji Karan hari ini. Karena Karan sudah berani melamar gadis itu. Tapi mereka tidak pernah menikah. Sayang, saat semuanya tidak berjalan sesuai keinginanmu, kau harus berpikir lebih keras. Nenek, kau benar sekali. Tapi aku kehilangan kesabaran saat melihat Monisa karena aku ingin sekali memukulnya. Pukul dia nanti. Kemarilah dan bantu aku dulu. Ayo bangun. Ah, iya, Bu. Tapi jujur saja ya, kali ini nenek agak takut. Orang-orang media itu sangat cerdik. Mereka terus berganti sisi. Dan mereka bicara omong kosong. Hanya mempentingkan rating saja. Mereka tidak tertarik untuk mencari tahu kebenarannya. Dan hari ini mereka mungkin memberikan pujian pada Karan. Siapa tahu besok yang mereka lakukan. Aku hanya berharap rencana Karan berhasil untuk melamarnya. Iya, Bu. Apa yang Ibu katakan itu memang benar. Aku sendiri juga merasa aneh. Prita, kuharap rencana yang kalian buat tidak menjadi bumerang untuk kalian semua. Ya karena ini semua tentang kehidupannya Karan. Seluruh dunia tahu tentang lamaran pernikahannya. Jika dia menolak menikahinya di saat-saat terakhir, orang-orang pasti akan menyebutnya pembohong. Dan mungkin saja tidak ada gadis yang mau untuk menikah dengannya. Kenapa kalau tidak ada yang menikah denganku, kau bisa mengikrarkan janji untuk menikah bersama denganku? Jangan katakan itu. Maksudku, jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka Karan akan mendapatkan kembali rasa hormatnya yang hilang. Dan Monisa pasti akan terbukti bersalah. Karena banyak gadis-gadis yang tergila-gila pada Karan. Percaya padaku, pasti banyak yang mau menikah dengan Karan. Tapi Kak, aku sangat bangga padamu. Kau mendapatkan ide yang sangat bagus. Aku tidak pernah menyangka kau mendapatkan ide seperti itu. Luar biasa. Karena ketika menghadapi orang yang cerdik, jadi kau itu juga harus cerdik. Nenek, katakan padaku, apa aku pernah mendengarkan bahwa di masa lalu ketika kekuatan jahat mengambil alih, bumi akan retak dan makhluk jahat akan terkubur. Dan kemudian mereka akan masuk neraka. Aku bersumpah, Monisa pasti layak masuk dalam neraka. Untuk menyebut namanya saja, aku sangat kesal. Monisha? Iya, Kak Prita, dia yang matanya besar dan wajahnya sangat jelek. Aku bersumpah kalau aku mendapatkan kesempatan, aku akan menghitamkan wajahnya. Tidak, aku akan mengolesi wajahnya dengan aspal dan mengaraknya di jalanan dan mencambuknya. Aku serius. Aku bisa melihat hantu Monisa. Apa benar itu dia? Boleh aku masuk kalau kalian sudah selesai? Dengar ya, untuk apa kau kesini? Kau tidak diterima di sini, bukankah kau... Ada apa? Masuklah. Iya. Masuklah. Masuk ke dalam. Satu langkah lagi. Hei! Lihat itu. Nenek, bumi tidak retak. Kenapa? Apa karena ubinnya? Apakah perlu lantai tanah liat untuk itu ataukah Tuhan tidak mau berurusan dengannya? Hah, kau bilang apa? Omong-omong, aku tidak peduli. Iya, aku sedang lewat, jadi aku pikir sekalian saja memberitahu. Apa itu? Pergilah dan beritahu pada keluarga Lutra bahwa aku siap menikahi putranya. Apakah kau tidak senang mengetahui hal itu? Senang kan? Sampai jumpa. Sudah jelas kita akan sering bertemu. Lagi pula aku akan menikah dengan sahabatmu. Aku pergi dulu. Aku mengambil langkah yang benar. Aku yakin bisa mengalahkan mereka sekarang. Monisha benar. Aku merasa senang. Kami ingin ini terjadi. Ibu, dia sudah mengambil langkah. Dia tidak tahu bahwa dia telah menggali kuburannya sendiri dengan mengatakan ya. Segalanya akan menjadi lebih buruk baginya.